Apa kabar anak-anak? Kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya, harus bareng-bareng ya anak-anak. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan menunjuk oleh KM-nya ya. Oke, KM silahkan dipimpin untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya lagunya sudah selesai ya anak-anak. Mari kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu buka dulu. Apakah anak-anak teman sebangkunya apakah hadir semua atau ada yang tidak masuk hari ini? Oke, baik, hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah, sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Dan di sini siapa yang udah pada sarapan? Sarapan sama apa? Nasi goreng. Iya, ada juga sama apa? Sama ayam goreng. Pintar. Harus sarapan dulu ya sebelum ke sekolah supaya apa? Supaya semangat belajarnya dan juga fokus ya, fokus belajar. Agar lebih siap lagi belajarnya, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Ada lagi satu lagi ya.
tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, anak-anak, dikarenakan kita pembelajarannya itu sistemnya daring, semoga anak-anak tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Ibu mempunyai gambar. Gambarnya itu lemari es dengan Hasan menempelkan magnet di pintunya. Nah, kira-kira kenapa ya tempelan tersebut bisa menempel ke kulkas? Ayo, ada yang bisa menjawabnya? Pinter. Jadi, karena tempelan Hasan itu bisa nempel dikarenakan mempunyai gaya magnet. Jadi ada gaya tarik menarik. Nah, sepertinya kalian sudah mengantuk ya, sudah tidak fokus. Oke, Ibu punya salah satu video lucu supaya semangat lagi belajarnya. 5, 4, 3, 2. Nah, gimana kan lucu videonya? Oke, fokus kembali ya belajarnya. Punyai video tentang magnet. Silahkan disimak videonya.
pelajaran, yaitu tema 5 tentang wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran yang ke-1. Oke, baik, setelah disimak videonya, apa makna dari video tersebut? Ada yang tahu, anak-anak? Boleh diacungkan atau boleh di-resign, boleh di kolom chat menjawabnya. Oke, bagus. Jadi dari video magnet tersebut bisa membedakan ya mana magnet dan non magnet. Oke. Baik anak-anak, setelah mengetahui makna dari video tersebut, Ibu akan menjelaskan ulang ya bahwa benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, dan juga ada beberapa jenis benda magnetis, yaitu dari bahan yang bersifat paramagnetik yang mempunyai sifat tarikan magnet yang lemah. Magnet pun jika menarik benda yang punya sifat ini tidak akan terlalu kuat tarikannya. Contohnya yaitu platina dan aluminium. Kemudian adapun bahan yang bersifat ferramagnetik, sifat ini akan sangat kuat ditarik magnet, dan pada saat benda dengan sifat ini didekatkan pada magnet, maka benda ini pun akan secara spontan tertarik dengan kuat oleh magnet di dekatnya. Contohnya yaitu baja, besi nikel. Kemudian ada juga bahan yang bersifat diamagnetik, yaitu bahan ini ditolak dengan lemah oleh benda magnetik. Contohnya bismut, emas, seng, natrium klorida, dan juga tembaga. Nah, adapun contoh bahan magnet yaitu besi, baja, nikel, kobalt, kemudian kayu. Nah, di sini intinya bahwa magnetis ialah benda yang dapat berinteraksi dan ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis tidak bisa ditarik oleh magnetik, dan bahan benda magnetik bisa terbuat dari logam dan non-magnetik tidak. Nah, itulah uraian materi tentang benda magnetis dan non-magnetis. Jadi pembuatan cenderamata tempelan di kulkas memanglah salah satu contoh nyata pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Mungkin sekarang ada pengerjaannya, yaitu LKPD. Singkatan dari LKPD yaitu lembar pengerjaan. Oke. Nah, kemudian setelah menyimak materi magnetik, sekarang pengerjaannya yaitu LKPD. Kalian harus mengerjakan foto LKPD yang Ibu kirim
melalui WA grup ya. Format yang ada di LKPD-nya ya. Nah, lembar kerja peserta didik LKPD. Oke, baik. Ibu tunggu ya nanti tugasnya. Ibu tunggu di WA. Oke. Setelah pengerjaan LKPD, kita akan membahas ke materi berikutnya ya. Kita akan masuk yaitu tentang daftar riwayat hidup. Nah, anak-anak, kalian amati dulu ya foto daftar riwayat hidup yang ditampilkan di sini. Kalian simak dulu ya baik-baik dan baca-baca. Nah, kira-kira untuk melamar suatu pekerjaan, jenis formulir apa yang harus kita lampirkan? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Kita harus mengisikan data diri ke dalam daftar riwayat hidup. Nah, tahukan kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Nah, setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Pasti berbeda-beda ya tentunya. Nah, riwayat hidup ini kamu dapat menulis dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, dan juga prestasi yang diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Nah, supaya kita lebih banyak mengenai perjalanan kehidupan seseorang, daftar riwayat hidup dapat berbentuk formulir atau berbentuk narasi. Biasanya formulir daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri atau pelengkap dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, yang mau kerja harus ada surat persyaratannya ya, harus ada surat yaitu formatnya daftar riwayat hidup. Nah, hal-hal penting yang tercantum dalam daftar riwayat hidup adalah nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, riwayat pendidikan. Selain hal-hal tersebut, dapat pula kamu cantumkan dapat anak-anak cantumkan ya yang menurut kalian perlu. Misalnya daftar prestasi, data keluarga, hobi, dan moto hidup. Dalam pengisian daftar riwayat hidup, kita harus memberikan data sesuai dengan kenyataan ya.
Jangan sampai kita memalsukan data diri tersebut, karena itu mempengaruhi diri sendiri di masa yang akan datang. Setelah mengisi, hal penting yang harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan ulang supaya kita bisa membenahi kembali jika ada kekeliruan dalam penulisan. Ya, anak-anak, apakah kalian sudah paham semuanya? Oke, baik. Mungkin kalian sudah paham ya dengan materi tersebut yang Ibu sudah sampaikan. Oke, baik. Sebentar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan lagi ya LKPD tentang pengisian daftar riwayat hidup. Nah, lembar kerja peserta didik. Nah, jangan lupa ya, anak-anak, kalian harus mengerjakan LKPD. Nanti Ibu tunggu ya. Kalian kirim pesan ke Ibu lewat WA. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran tersebut kita dapat mengetahui benda magnet dan non-magnet. Kemudian juga kita bisa mengisikan daftar riwayat hidup untuk bisa daftar riwayat hidup, dan itu merupakan salah satu contoh untuk melamar pekerjaan. Salah satu syaratnya, dan bisa membedakan ya benda magnetis dan non magnetis. Nah, ternyata ada yang sudah menjawab LKPD tersebut. Lembar kerja peserta didik. Wah, ternyata Ibu lihat udah pada paham-paham ya, udah mengerti, udah dapat dimengerti. Hebat. Semua rata-rata nilainya 80. Oke, mungkin Ibu hanya mengingatkan juga untuk selalu protokol kesehatan ya. Kalian harus menjaga kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Nah, yaitu yang pertama menjauhi kerumunan, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian wajib memakai masker, dan juga membatasi mobilitas. Oke, mungkin itu pesan dari Ibu. Mungkin sekian dari Ibu ya. Pembelajarannya sudah selesai. Baik, sebelum menutup pembelajaran, oke, mungkin Ibu cukupkan hari ini materi tersebut ya. Kita selesaikan hari ini. Mungkin Ibu cukupkan materi yang Ibu sudah sampaikan. KM-nya silahkan dipimpin ya untuk berdoa sebelum pulang. Oke, berdoa mulai.
Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.